Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Linwood. Untuk review kali ini datang dari perfume designer. Kita langsung sambut aja. This is Abercrombie and Fitch First Instinct Extreme. Oke, presentasi botolnya saya suka gitu ya, model yang seperti ini. Dia persegi panjang dengan sudut yang tegas gitu ya. Warnanya ini ada di chopper metalik gitu. Di samping botolnya ini ada nama brand dan variannya. Untuk tutup botolnya dia model yang nggak nggak ringan juga dan nggak berat juga. Dia dari plastik ya itu teman-teman ya. Konsentratnya dia Eau de Parfum 100 ml gitu teman-teman. Oke, ini di Jogja lagi gerah banget, panas banget gitu ya. Do you see ini keringatnya udah banyak gitu ya. Jadi begitu saya kepikiran gitu ya untuk membahas perfume yang untuk siang-siang gitu ya dan tahan lama gitu. Jadi saya kepikirannya si Abercrombie and Fitch yang First Instinct Extreme gitu teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja ke scent profile-nya. Untuk top notes-nya di sini ada carambola atau starfruit, kemudian ada pepper dan mandarin leaf. Untuk middle notes-nya di sini ada violet leaf, Sichuan pepper, cardamom dan saffron. Untuk base note-nya, di sini ada musk, amber, coconut milk, cashmere wood, dan suet gitu teman-teman. Banyak juga ya untuk ukuran perfume siang gitu ya. Untuk notes-notes-nya juga lumayan kompleks juga gitu. Kita langsung spray aja. Seperti biasanya di tangan kiri saya ini udah ada Dredon dari si Instinct Extreme aja gitu ya, kepanjangan namanya. Nanti di tangan kanan saya ini akan ada initial touch middle sampai ke base note lagi. We try. Bismillahirrahmanirrahim. Sprayernya dia biasa aja ya. Dia nyebarnya luas gitu. Oke, begitu di opening, itu kalian akan disambut oleh freshness yang sifatnya itu lebih ke fruity dan sweet. Itu yang dihasilkan oleh si buah starfruitnya itu sendiri, teman-teman. Dan dia itu juga dicombine oleh warm spicy yang dihasilkan oleh si pepper atau black peppernya itu sendiri. Ketika udah sampai sekitar beberapa detik, 5 detik sampai 10 detik kemudian, wangi yang ada di sini adalah wangi yang dominan ya. Ini adalah wangi green dan sedikit powdery gitu yang dihasilkan oleh si violet leaf-nya itu sendiri dan mandarin leaf-nya itu teman-teman. Jadi ada sedikit kesan sitrusinya tapi lebih cenderung ke arah si wangi yang green gitu teman-teman. Ada sedikit bitter gitu ya wanginya. Dan Sichuan peppernya di sini menambahkan kesan fresh spicy tapi arahnya ke lebih yang manis gitu teman-teman. Kardamomnya di sini memberikan kesan yang lebih creamy dan memberikan kesan yang spice juga gitu. Saffron di sini saya nggak di tag, mungkin karena kalah gitu ya sama notes-notes yang lain. Begitu di dry down-nya gitu ya, ini adalah wangi yang berbeda. Bukan wangi yang fruity lagi, bukan wangi yang fresh spicy lagi atau powdery lagi gitu teman-teman. Ini berubah menjadi something yang lebih creamy, something yang lebih musky gitu ya. Dan wangi yang seperti ini tuh bisa banget dipakai di malam hari atau cenderungnya ke arah yang lebih tropical gitu teman-teman. Nah, si creaminess-nya itu datang dari si coconut milk-nya. Kemudian memang di middle-nya tadi kan ada si cardamom-nya itu sendiri teman-teman ya. Jadi memang menambah kesan creamy-nya sendiri. Sweetness-nya itu datang dari si amber gitu. Memang sweetness-nya itu nggak sekenceng di awal, agak tone down aja. Di sini sweetness-nya itu lebih soft aja gitu. Kesan cashmere wood-nya ada, dia combine dengan baik gitu ya dengan si sweet-nya itu sendiri, sehingga dia itu kesannya itu soft gitu teman-teman.
Dan maskinya ini juga memberikan kesan yang soft juga, ada sedikit manisnya gitu dari si maskinya itu sendiri. Dan ya, ini adalah parfum yang condong ke arah ke maski gitu teman-teman, begitu di base-nya ya. Jadi teman-teman, ketika saya lihat ya, variannya itu kan, waktu saya beli itu kan ekstrim gitu ya. Memang ini memenuhi kriteria saya untuk penamaan ekstrim gitu. Karena setelah 30 menit di awal aja gitu ya, ini wanginya tuh bener-bener yang strong, wangi yang dominan gitu ya, wangi yang maskulin abis gitu. Dan memang tadi saya bilang bener-bener bisa dipakai di siang hari gitu. Dan setelah masuk ke base-nya, ini menjadi perfume yang bisa dipakai di malam hari juga gitu, atau occasion formal sekalipun itu bisa banget gitu teman-teman. Um, Kalau saya rasa ya, itu saya pernah pakai sekitar 1 hari itu untuk full wear. Saya pakai di pagi hari ke siang, habis itu saya mandi, saya pakai lagi ke sore sampai ke malam. Itu memang ini adalah SPL yang bisa dibilang bismuth, bisa dibilang long last gitu ya. Tapi setelah saya pakai di hari ketiga gitu ya, perfume ini tuh di kulit saya kok kayak nggak ngeproject gitu ya. Apa kayak ada yang salah gitu ya? Apa jumlah spray yang saya pakai gitu ya itu kurang dari spray yang pertama gitu ya, jumlah spray yang pertama gitu. Ternyata nggak teman-teman. Jumlah spraynya pun juga saya samakan dengan pemakaian saya yang pertama gitu ya. Tapi ketika setelah di 3 hari kemudian, setelah ya di hari ketiga lah, di hari ketiga saya pakai gitu, perfume ini kok kayak nggak nge-project gitu di kulit saya gitu ya. Saya juga tanya ke kakak saya gitu ya, kamu sniff wangi ini nggak gitu di kulit aku gitu kan. Iya, kencang banget wanginya gitu kan. Tapi di hidung saya itu nggak, apa ya, saya nggak bisa detect wangi saya sendiri gitu. Ternyata memang wangi ini karena saking buasnya gitu ya, jadi ngebuat perfume ini tuh di hidung pemakainya gitu ya, bukan untuk orang-orang di sekitar ya. Untuk pemakainya kayak saya kemarin itu, cepat banget untuk ngebuat nose blind atau membuat hidung kita tuh kebas gitu teman-teman. Jadi ya ini bisa banget kalau kalian pakai minimal lah ya 6 spray lah gitu, 6 spray gitu. Kalau mungkin di atas itu kalian akan mengalami hal yang sama kayak saya, nose blind juga gitu ya. Cuma nggak apa-apa gitu, kalian mau pakai overspray pun juga nggak apa-apa, karena ini bukan perfume yang wanginya itu ngebuat kalian giung, meskipun di situ ada notes coconutnya, kemudian cenderung ke arah yang sweet. Jadi ya yang sudah-sudah ya, untuk perfume yang sweet itu kan cenderungnya kalau dipakai ke siang-siang itu kan dia bikin pusing gitu ya. Ini nggak sama sekali gitu ya. Dan perfume ini cocok banget untuk kalian yang masih belajar perfume tapi pingin beli desainer perfume yang wanginya itu bisa mass placing gitu teman-teman. Kalian bisa pakai di acara apa aja. Untuk kisaran umurnya 20 tahun. Wangi yang seperti ini bukan wangi yang juvenil gitu, bukan juvenil abis lah. Kemudian bukan yang mature juga, jadi in between lah untuk perfume ini teman-teman. Kalian bisa pakai di pagi hari, siang hari, sore, malam, occasion apapun, mau kalian sekolah, kuliah, kerja, itu bisa buat pakai ini gitu ya. Dan ini SPL-nya buas banget. Hati-hati untuk jumlah sprayer karena itu akan pengaruh sama hidung kalian, nanti membuat kebas gitu teman-teman. Oke. Um, Sejujurnya ini adalah perfume yang enak gitu ya teman-teman ya. Cuma kembali lagi, ini adalah perfume yang sifatnya itu entry level gitu ya, untuk pemula gitu. Jadi ini kalau misalnya kalian tanya gitu ya, do I love it? Ya, saya suka perfume ini, cuma memang bukan perfume favorit saya gitu. Jadi selingan aja kalau misalnya saya pengen cari perfume yang wanginya itu musky, terus fruity, sweet gitu ya, warm spicy, kemudian fresh spicy, ambery gitu ya teman-teman ya. Saya akan ambil perfume ini gitu teman-teman. Oke, untuk bahasan dari Abercrombie and Fitch First Instinct Extreme cukup sampai di sini aja. Thank you very much. See you later.